Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan kedua dari BIMTEK yang telah kami ikuti, yaitu berupa pengimbasan. BIMTEK yang kami ikuti adalah BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru angkatan 2 yang kami laksanakan dari hari Senin tanggal 12 Juli sampai dengan hari Jumat 16 Juli 2021. Materi yang kami dapatkan ada 7, yaitu pengantar BIMTEK, konsep pembelajaran, kerangka dasar pembelajaran, prinsip dan strategi pembelajaran, rancangan pembelajaran kelas atau mata pelajaran, penjaminan mutu pembelajaran, dan penutup BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Nah, BIMTEK ini diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka untuk menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi guru serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang implementatif, adaptif, dan fleksibel dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah pada tahun ajaran 2021-2022. Karena untuk ajaran baru ini masih dalam kondisi pandemi sehingga dilaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti pada tahun sebelumnya. Untuk BIMTEK ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama BIMTEK yang diikuti peserta terkait konsep, kerangka dasar, penerapan praktek, dan penjaminan mutu pembelajaran, dan yang kedua adalah pengimbasan. Tujuan BIMTEK yaitu pertama untuk membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran PAUD Dikdasmen tahun ajaran 2021-2022, kemudian membantu guru memahami pengelolaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di tahun ajaran 2021-2022, dan membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang pembelajaran tahun 2021-2022 adalah bahwa pada tahun ini masih pada masa pandemi COVID-19 sehingga untuk pembelajaran tatap muka masih sulit untuk dilaksanakan sehingga tetap berjalan pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi seperti itu, kita menyadari bahwa sejumlah peserta didik mengalami kehilangan kesempatan belajar karena mereka kemungkinan ada kesulitan dalam mengikuti PJJ. Hal itu dirasakan oleh guru, satuan sekolah, dan juga orang tua. Oleh karena itu penting untuk adanya pembekalan bagi guru dan kepala satuan pendidikan agar lebih siap dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 selama masa pandemi ini. Untuk dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang Nomor 20, kemudian Undang-Undang Nomor 14, PP Nomor 19 tahun 2017, PP Nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta SKB Menteri Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus 2019. Berdasarkan dari SKB 4 Menteri itu ditetapkan bahwa untuk pembelajaran di masa pandemi ini yang menjadi poin penting adalah yang pertama, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Kemudian satuan pendidikan telah melaksanakan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan, kemudian menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Jadi di masa pandemi ini materi ataupun konten dari mata pelajaran bukanlah tujuan yang kita
kejar, melainkan adalah bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan atau mengutamakan protokol kesehatan sehingga menjamin keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran tahun 2021-2022 adalah peserta didik mendapatkan hak pendidikan, kemudian peserta didik memperoleh layanan pembelajaran berkualitas yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. Peserta didik bersama warga satuan pendidikan yang lain memiliki akses kepada dukungan psikososial di masa pandemi COVID-19 melalui keberadaan satuan pendidikan, dan peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol kesehatan. Ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru adalah yang pertama pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk guru dan tenaga kependidikan, kemudian penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, dan yang ketiga adalah pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Untuk pembelajaran ini ada 2 ukuran keberhasilan, yaitu bagi kepala sekolah dan juga bagi guru. Untuk kepala sekolah, pembelajaran dikatakan berhasil jika yang pertama yaitu tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada satuan pendidikan, kemudian tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran, tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberikan umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran. Yang keempat adalah tingkat pelibatan orang tua, yaitu bagaimana orang tua terlibat dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima yaitu upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu dengan mengadopsi pengelolaan RKAS dan jadwal pembelajaran, kemudian membagikan dan mempublikasikan dokumen pengelolaan RKAS dan jadwal. Untuk guru, dikatakan pembelajaran berhasil jika yang pertama adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada tingkat kelas, kemudian tingkat pelibatan orang tua, yaitu orang tua terlibat dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan pembelajaran. Tingkat pelibatan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi umpan balik terhadap pembelajaran. Dan nomor 4 yaitu upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran dengan mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran serta membagikan dan mempublikasikan dokumen rencana dan jadwal. Berdasarkan SKB 4 Menteri, ada 9 ketentuan pokok pada masa pandemi ini untuk pembelajaran, yaitu untuk pembelajaran tahun ini dilaksanakan dengan 2 model, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap harus menerapkan protokol kesehatan, dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Apabila pendidik dan tenaga pendidikan telah divaksinasi secara lengkap, maka sekolah boleh menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi merupakan kombinasi antara PTM terbatas dan PJJ. Kemudian yang ketiga, orang tua atau wali itu boleh memilih apakah menyetujui untuk PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya. Jadi ada hak dari orang tua untuk memilih anaknya itu boleh PTM terbatas atau hanya boleh mengikuti PJJ. Kemudian yang keempat, untuk layanan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai nomor 2 itu berlaku mulai tahun ajaran 2021-2022. Yang kelima, ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil Agama Provinsi, Kanwil Agama Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran, baik itu PTM terbatas maupun PJJ. Kemudian apabila ditemukan kasus COVID-19 di sebuah satuan pendidikan, maka dapat dilakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat diberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang nomor 7 yaitu dalam satuan pendidikan apabila belum memenuhi poin nomor 2 di atas, maka pembelajaran
Maka pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021. Nomor 8, ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kebijakan yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu bahwa ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini tercantum dalam lampiran SKB. Untuk protokol kesehatan di ruang kelas harus benar-benar diterapkan apabila memang sekolah memutuskan untuk melaksanakan PTM terbatas. Salah satu contohnya ini adalah Bu Guru Ani yang mengajar di kelas 5 sekolah dasar. Ada satu rombel di kelas 5 dengan jumlah murid 36. Nah, dengan prioritas kesehatan, Bu Ani memastikan PTM berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Apa saja yang dilakukan Bu Ani? Yaitu yang pertama, Bu Ani memperhatikan jadwal pembelajaran sekolah dan jumlah hari serta durasi PTM terbatas yang ditentukan oleh sekolah, membagi rombelnya menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 18 orang dan itu diberlakukan PTM dengan 2 shift. Posisi tempat duduk siswa itu jaraknya sejauh 1,5 meter di dalam kelas. Kemudian Bu Ani memastikan bahwa di kelas setiap siswanya itu menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah, kemudian memastikan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau cium tangan. Terus kalau batuk atau bersin sesuai dengan etika yang berlaku. Bu Ani juga memastikan bahwa siswa-siswanya tidak berkerumun pada saat datang atau pulang atau bertemu di lorong sekolah. Ini yang harus Bu Ani atau Bapak Ibu guru semua lakukan di kelas, yaitu bahwa ruang kelas dilakukan penyemprotan sebelum dan setelah PTM. Kemudian siswa-siswanya menggunakan alat-alat belajar pribadi, tidak saling pinjam-meminjam. Alat makan, alat musik yang dipakai juga tidak boleh saling bergantian, menggunakan pribadi semua. Tidak melakukan pinjam-meminjam peralatan. Terus siswanya harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Bu Ani harus melakukan pengamatan terhadap kesehatan siswa-siswanya. Apabila ada yang mengalami gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan dan harus melaporkan kepada tim kesehatan untuk bisa diambil tindak lanjut. Nah, untuk pembelajaran pada masa pandemi ini bisa menggunakan RKAS sesuai dengan BOS dan aturan yang ada. Untuk kegiatan yang bisa dibiayai menggunakan BOS yaitu untuk kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Ada contoh untuk 3 unsur tadi yang dibagi dalam 8 standar nasional pendidikan, yaitu untuk kegiatan sosialisasi bisa meliputi standar isi, misalnya untuk rapat kurikulum khusus masa pandemi, kemudian standar proses yaitu untuk mengundang pembicara ahli, mengadakan kunjungan virtual, standar pengelolaan misalnya perawatan dan peningkatan jaringan internet untuk PJJ, standar pembiayaan misalnya untuk tunjangan transportasi, sosialisasi PTM, atau misalnya sosialisasi ke orang tua murid dengan mengadakan rapat. Untuk peningkatan kapasitas ini misalnya standar pendidik dan tenaga pendidikan mengadakan pelatihan internal protokol kesehatan, mengadakan simulasi protokol kesehatan, dan juga pelatihan teknik kebersihan bagi staf kebersihan. Untuk standar kompetensi lulusan, anggaran bisa digunakan untuk pengembangan materi belajar tematik COVID-19 dan untuk standar penilaian bisa digunakan untuk anggaran evaluasi kinerja tim Satgas. Pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Ini ada beberapa contoh yang bisa menggunakan anggaran dari BOS, yaitu pengadaan toilet bersih, pengadaan
CTPS dengan air mengalir, pengadaan cairan pembersih tangan, pengadaan disinfektan, dan pengadaan selotip penanda jarak sosial. Prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru mengacu pada kebutuhan peserta didik, kemudian pada protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran, serta sikap adaptif. Siklus pembelajaran pada masa pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 terdiri dari 3, yaitu kurikulum, pembelajaran, serta asesmen. Kurikulum merupakan konten yang harus kita berikan kepada siswa, kemudian pembelajaran adalah prosesnya, baik melalui PTM terbatas maupun melalui PJJ, dan asesmen adalah evaluasi, baik evaluasi pembelajaran maupun evaluasi dari siswa. Untuk prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran harus memberikan masukan atau umpan balik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang spesifik, bermakna, dan langsung sehingga bisa membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri. Jadi yang dievaluasi bukan hanya peserta didik namun juga proses pembelajarannya apakah efektif atau tidak sehingga nanti bisa diperbaiki untuk mendapatkan proses yang lebih baik dan hasilnya diharapkan juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran non-diskriminatif ini memastikan keterlibatan semua dan setiap peserta didik untuk terlibat secara utuh dalam proses pembelajaran. Tidak diskriminatif, artinya semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada siswa, artinya didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kemampuan awal peserta didik, serta memastikan pemenuhan hak-hak peserta didik. Orientasi pada keterampilan hidup, ini artinya pada pembelajaran saat ini yang ditekankan adalah bagaimana siswa mendapatkan keterampilan hidup, tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran bermakna dan diferensiasi, yaitu menghubungkan pelajaran yang diperoleh sebelumnya untuk bisa digunakan untuk menguasai mata pelajaran yang sekarang dengan memberikan diferensiasi cara belajar yang mencakup cara mendapatkan informasi, cara mengelola informasi, cara mempresentasikan hasil belajar. Prinsip asesmen yang pertama adalah umpan balik. Asesmen harus dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian keleluasaan penerapan. Asesmen yang dirancang harus bisa leluasa untuk menentukan teknik dan waktu asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, adil dan proporsional, yaitu valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Sederhana, asesmen yang dibuat bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tingkat lanjutnya. Peningkatan mutu pendidikan, ini asesmen yang digunakan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pola pikir bertumbuh dalam asesmen ini bahwa belajar bukan tentang kecepatan, melainkan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Kemudian setiap peserta didik itu unik, mempunyai cara belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sehingga guru harus punya harapan atau ekspektasi yang positif terhadap peserta didiknya. Setiap peserta didik mempunyai keunikan, itu harus dipahami oleh guru. Lingkungan belajar atau fisik dan psikis di sekolah dan rumah harus kondusif, akan berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Kemudian peserta didik dilatih dan dibiasakan untuk melakukan penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga pemberian umpan balik antar teman. Apresiasi dan umpan balik juga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Pemberian umpan balik ini diberikan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik, dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibandingkan dengan hasil akhir. Untuk strategi pembelajaran di masa pandemi ini ada 2. Yang pertama adalah pembelajaran campuran, yaitu
menggabungkan antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh secara full. Untuk PTM terbatas, kegiatan yang bisa dilakukan adalah praktek, yaitu untuk menerapkan pemahaman dalam bentuk tindakan nyata, kemudian diskusi untuk mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok, untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, kemudian refleksi itu untuk mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Umpan balik ini dilaksanakan dari hasil pengerjaan tugas peserta didik dengan tujuan peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan dengan tepat dan bagian mana yang harus diperbaiki atau harus direvisi. Untuk PJJ ini bisa menggunakan pembelajaran mandiri dengan menggunakan video, bahan bacaan atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Bisa juga menggunakan observasi atau wawancara. Ini untuk mencari atau menggali dari narasumber yang ada di sekitar lingkungan peserta didik, atau juga memberikan proyek atau tugas kelompok ini untuk menumbuhkan kolaborasi di antar peserta didik dan dapat menyelesaikan proyek atau tugas secara bekerja sama. Dan refleksi personal itu untuk mengenali, menandai, dan menilai upaya capaian belajar yang dicapai oleh peserta didik secara personal. Sedangkan untuk penggunaan teknologi bisa menggunakan teknologi pembelajaran, yaitu menggunakan teknologi yang sistematis dan kompleks dalam mengelola pembelajaran, menggunakan sumber daya dan perangkat khusus, atau juga bisa menggunakan teknologi interaktif untuk mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan. Ini bisa menggunakan HP, bisa menggunakan WA group, alat komunikasi yang lain juga bisa digunakan. Kemudian teknologi komunikasi satu arah ini adalah seperti contohnya peserta didik bisa diarahkan untuk menonton televisi atau mendengarkan radio. Guru kunjung ini bisa digunakan apabila peserta didik ada kesulitan dalam teknologi, misalnya peserta didik tidak memiliki HP atau tidak memiliki perangkat laptop maupun komputer maupun televisi, maka bisa dilaksanakan guru kunjung untuk mengatasi siswa yang tidak memiliki teknologi tersebut. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini alurnya adalah yang pertama asesmen diagnostik. Ini untuk mengetahui kebutuhan, minat siswa, dan juga tingkat berpikir siswa sehingga nanti bisa menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan asesmen diagnosis ini akan diperoleh materi atau diperoleh bahan mengenai orientasi belajar dan psikososial siswa, sehingga nanti bisa diputuskan apakah menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas atau menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ini sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing serta dari persetujuan orang tua, apakah orang tua setuju menggunakan PTM terbatas atau hanya setuju menggunakan PJJ. Pada saat pelaksanaan PTM terbatas dan PJJ ini harus dilaksanakan asesmen formatif dan refleksi. Ini tujuannya untuk melakukan perbaikan dan pengayaan baik PTM terbatas maupun PJJ. Nah, pada akhirnya dilaksanakan asesmen sumatif untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Untuk rancangan pembelajaran kelas atau mata pelajaran itu menggunakan RPP dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan, kemudian melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi peserta didik dan orang tua. Yang ketiga, menyusun jadwal pembelajaran di kelas atau mata pelajaran. Yang keempat, menyusun RPP PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan jadwal pembelajaran. Yang keenam, memastikan proses umpan balik. Dan yang ketujuh adalah melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil dari asesmen formatif. Untuk RPP harus ada komponen-komponen minimal, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran,
harus berpedoman pada kurikulum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian penilaian pembelajaran atau asesmen itu terdiri dari 3, asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Dari hasil asesmen diagnosis ini digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik. Asesmen formatif ini dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran, berguna untuk mengambil tindakan dan memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaan yang optimum. Dari asesmen formatif ini dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan belajar dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Tujuannya yaitu untuk merefleksikan proses belajar dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik. Baru pada asesmen sumatif ini, setelah guru selesai proses pembelajaran, dilaksanakan asesmen di akhir pembelajaran ini untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta untuk mendorong peserta didik melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Dalam pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 harus dilakukan penjaminan mutu pembelajaran, yaitu suatu mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Penjaminan mutu ini sebagai alat untuk mengawasi mutu satuan pendidikan. Fokusnya adalah peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan, sehingga dapat berdampak pada layanan satuan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Pada dasarnya dilakukan dengan memantau proses pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut pengembangan pembelajaran. Instrumen yang digunakan adalah instrumen pemantauan pembelajaran melalui penilaian diri oleh guru. Dari hasil instrumen pemantauan pembelajaran ini, guru akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah efektif atau belum? Apabila belum, maka diperlukan upaya untuk merevisi atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian dari hasil efektivitas ini digunakan untuk menentukan tindak lanjut pengembangan guna memperbaiki mutu pembelajaran. Tujuan dan jenis pemantauan ini terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pemantauan ini tidak sama dengan penilaian. Pemantauan ini adalah refleksi guru untuk melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kemudian mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran, dan mendiskusikan dan menentukan dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 secara efektif. Dari hasil pemantauan yang diperoleh tadi, kemudian digunakan untuk rekomendasi langkah tindak lanjut, yaitu dengan membagikan praktek baik, kemudian menguatkan potensi baik, mendiskusikan penguatan, dan menguatkan pemantauan. Kemudian nanti dari pengawas melaporkan hasil kepada dinas atau kanwil untuk sinkronisasi kebijakan dan penerapan panduan. Dari hasil BIMTEK yang telah kami ikuti pada tahun 2021-2022 ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperbaiki kesempatan belajar siswa yang menurun atau hilang akibat perubahan praktek pembelajaran selama PJJ di masa pandemi, dan mampu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan yang merupakan prioritas utama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari hasil BIMTEK yang telah kami ikuti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.